Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikriyadi dari Universitas Terbuka Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 0314 34243. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ahmad Fikriyadi selaku kuasa hukum tergugat Tuan Budi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 dalam perkara perdata nomor 123 garis miring perdata titik G garis miring 2023 garis miring PN Bogor. Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selaku tergugat. Pada kesempatan ini, Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan jawaban dan pokok-pokok pembelaan tergugat terhadap gugatan penggugat. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan. Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa tergugat tidak pernah berniat untuk ingkar janji atau wan prestasi dan masih beritikat baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian jual beli tanah yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023. Adapun fakta hukum yang relevan menurut tergugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, benar telah ditandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar. Yang kedua, tergugat telah melaksanakan kewajibannya pada tahap pertama, yaitu membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Pada saat pendatanganan perjanjian, hal ini menunjukkan itikat baik dan keseriusan tergugat untuk membeli objek tanah tersebut. Ketiga, dalam perjanjian disepakati bahwa pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah akan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan yang sumber dananya direncanakan berasal dari fasilitas kredit bank. Keempat, faktanya dalam proses pengajuan kredit bank terjadi kendala administratif dan penundaan pencairan kredit yang berakibat tergugat belum dapat melunasi pembayaran tepat pada waktunya. Kelima, selama proses tersebut tergugat tidak diam, tetapi justru berkomunikasi dengan penggugat dalam pemohon penambahan waktu untuk pelunasan dengan dasar bahwa tergugat tetap berkomitmen membeli rumah tersebut. Yang Mulia, penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan dan tidak mengindahkan 2 kali teguran atau somasi. Terhadap dalil tersebut, tergugat menolak secara tegas dengan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, somasi memang dikirimkan namun tidak mempertimbangkan adanya itikat baik. Tergugat yang sudah menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena faktor perbankan, bukan karena kelalaian atau niat buruk tergugat. Kedua, wan prestasi dalam hukum perdata pada dasarnya mensyaratkan adanya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor atau penolakan untuk melaksanakan kewajiban. Dalam perkara ini, tergugat tidak pernah menolak kewajibannya, justru permohon menjadwalkan ulang dan tetap berupaya mencari solusi. Yang ketiga, perjanjian jual beli rumah ini pada hakikatnya adalah perikatan timbal balik kewajiban penggugat. Setelah pelunasan adalah penyerahan sertifikat dan memproses balik nama tergugat. Namun sampai saat ini belum ada tahapan menuju akta jual beli di hadapan PPAT karena kedua belah pihak masih menunggu kepastian pembayaran dari bank. Keempat, dengan demikian
hubungan hukum para pihak sebenarnya masih berjalan, bukan bubar, dan lebih tepat diselesaikan secara penyesuaian. Jangka waktu atau addendum perjanjian daripada langsung menyatakan tergugat wan prestasi dan menuntut ganti rugi secara berlebihan. Kelima, selain itu, penggugat menyatakan merasa dirugikan karena tanah tidak bisa dijual kepada pihak lain. Namun hal ini justru merupakan konsekuensi logis dari perjanjian yang secara sadar dibuat penggugat, bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dijual kepada tergugat. Tidak serta-merta setiap keterlambatan langsung menimbulkan hak untuk membatalkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan itikat baik. Yang mulia, tergugat telah menunjukkan itikat baik melalui pembayaran uang muka sebesar 300 juta tepat waktu, pengajuan pinjaman ke bank yang prosesnya berada di luar kendali langsung tergugat, permohonan secara langsung kepada penggugat agar diberikan tambahan waktu pelunasan. Dalam praktik perdata, itikat baik pada pihak adalah hal yang sangat penting. Tergugat bukanlah pihak yang dengan sengaja mengingkari kewajiban, melainkan pihak yang sedang mengalami kendala teknis namun tetap ingin menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak serta-merta mengabulkan tuntutan penggugat untuk menyatakan tergugat wan prestasi, tetapi justru memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang wajar, dan jika dianggap perlu, memerintahkan para pihak untuk menempuh jalan damai melalui mediasi lanjutan atau kesepakatan addendum perjanjian. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum tergugat memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan bahwa tergugat masih beritikat baik dan masih berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran sesuai perjanjian dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan yang akan ditentukan secara adil oleh majelis hakim. Yang ketiga, menyatakan penggugat dan tergugat tetap terikat dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 dengan segala akibat hukumnya. Yang keempat, menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara baik dan wajar dengan memperhatikan tambahan waktu pelunasan yang diberikan. Yang kelima, menghukum penggugat untuk menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama di atas nama tergugat setelah tergugat melunasi seluruh harga tanah sesuai kesepakatan. Yang keenam, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian Yang Mulia, jawaban dan pokok-pokok pembelaan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Kuasa tergugat dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, benar saudara telah menerima uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada saat perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, terkait sisa pembayaran 700 juta rupiah, apakah saudara mengetahui bahwa tergugat berencana menggunakan fasilitas kredit bank untuk pelunasan? Yang ketiga, setelah lewat jangka waktu 3 bulan tersebut, apakah tergugat pernah menghubungi saudara dan menjelaskan bahwa masih menunggu pencairan dari bank? Yang keempat, apakah benar tergugat meminta tambahan waktu kepada saudara untuk
melunasi pembayaran dan tergugat tidak pernah menyatakan pembatalan pembelian. Yang kelima, saudara mendalilkan mengalami kerugian karena tanah tidak bisa dijual kepada orang lain. Pertanyaan saya, sebelum menggugat ke pengadilan, apakah saudara pernah menawarkan alternatif atau solusi seperti perpanjangan waktu atau perubahan mekanisme pembayaran kepada tergugat? Yang keenam, jika tergugat pada akhirnya dapat melunasi sisa pembayaran dalam waktu tambahan yang wajar, apakah saudara masih bersedia melanjutkan perjanjian jual beli tersebut? Kuasa tergugat, silakan periksa klien saudara. Baik, Yang Mulia. Tuan Budi, apa alasan Anda langsung membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada hari pendatangan perjanjian? Yang kedua, bisakah Anda jelaskan kepada majelis hakim kapan Anda mengajukan permohonan kredit ke bank dan apa saja hambatan yang terjadi? Yang ketiga, selama proses menunggu pencairan kredit, apakah Anda pernah menjelaskan kondisi ini kepada Tuan Andi sebagai penggugat? Kapan dan bagaimana bentuk komunikasinya? Yang keempat, selain mengandalkan kredit bank, apakah Anda mencoba alternatif lain untuk memperoleh dana pelunasan? Misalnya meminjam dari pihak lain atau menjual aset lain. Yang kelima, apakah sampai hari ini Anda masih berniat membeli tanah tersebut dan bersedia melunasi sisa pembayaran jika diberikan tambahan waktu oleh majelis hakim? Yang keenam, ketika Anda menerima somasi dari penggugat, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diam saja atau Anda berusaha menghubungi penggugat? Kesimpulan dari perkara ini, tergugat beritikat baik, keterlambatan karena faktor bank, dan masih ingin melanjutkan perjanjian. Demikian Yang Mulia, kami berharap majelis hakim berkenan mempertimbangkan itikat baik tergugat dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.